wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Hanum di pembelajaran Ikatan Kimia bagian pertama. Nah, bagian pertama ini kita akan membahas tentang kestabilan unsur. Bagaimanakah unsur-unsur membentuk sebuah ikatan kimia? Yuk kita lihat sama-sama. Baik, yang pertama kita ketahui bahwa di alam itu unsur-unsur yang ada itu umumnya tidak stabil sehingga seringkali ditemukan dalam bentuk senyawanya. Nah, atom-atom ini saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa untuk mencapai kestabilan yang kondisi yang lebih stabil. Nah, ada satu golongan ya di bagian unsur-unsur ini yang merupakan unsur golongan gas mulia atau golongan 8A. Umumnya dia bersifat stabil. Nah, di alam gas mulia ini dikenal sebagai atom tunggal, ya. Dan atom-atom gas mulia ini ternyata dia bersifat stabil karena memiliki 8 elektron valensi di semua unsurnya. Kita lihat tabel yang pertama. Nah, kita lihat tabel di situ ada konfigurasi elektron dari masing-masing unsur golongan 8A. Ya, ternyata di sana semua elektron valensinya kecuali helium yang 2 elektron adalah 8. Nah, hal ini sesuai dengan aturan oktet dan duplet yang dikemukakan oleh Louis dan Kossel, yang menjelaskan bahwa kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimia terkait dengan upaya atom unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia ini. Nah, jadi semua unsur cenderung ingin stabil seperti golongan gas mulia yang ingin elektron valensinya 8. Inilah yang disebut dengan aturan oktet. Kecuali helium yang punya 2 elektron yang disebut dengan aturan duplet. Lalu bagaimanakah unsur mencapai kestabilannya? Nah, setiap unsur yang ingin mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan 2 cara, yaitu melepaskan elektron, menangkap elektron, atau misalnya berbagi elektron. Nah, jadi unsur logam cenderung akan melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif, sedangkan unsur non-logam akan cenderung menangkap elektronnya dan membentuk ion negatif. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada logam Na yang kalau kita buat konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1, di mana Na ini punya 1 elektron valensi. Nah, untuk mencapai kestabilan, Na akan cenderung melepas 1 elektronnya sehingga tinggal konfigurasi elektron 1s2, 2s2 dan 2p6, di mana dia sudah stabil, ya. Jadi Na kalau ingin stabil dia harus melepas 1 elektronnya membentuk ion Na positif. Begitu juga dengan Al. Nah, Al ini juga punya 3 elektron valensi sehingga dia akan melepaskan 3 elektron valensinya membentuk ion Al3. Begitu juga hal yang terjadi pada oksigen, di mana oksigen memiliki 8 elektron yang punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p4. Ya, sehingga elektron valensinya adalah 6. Nah, untuk mencapai 8, oksigen butuh 2 elektron. Sehingga oksigen akan menerima 2 elektron valensi dari unsur yang lain dan membentuk ion O2-. Begitu juga dengan Cl yang punya elektron valensi 7, sehingga dia hanya butuh 1 elektron saja, maka dia akan membentuk ion Cl-. Nah, kira-kira seperti inilah unsur akan mencapai kestabilan. Kemudian ada satu lagi di mana unsur-unsur ini dapat berbagi elektronnya. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana unsur berbagi elektronnya, kita pelajari dulu yang namanya struktur Louis. Nah, jadi pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar atau elektron valensi yang digambarkan dengan struktur Louis. Nah, jadi struktur Louis itu adalah
lambang kimia suatu atom atau ion yang dikelilingi oleh titik-titik elektron. Ya, jadi kita bisa lihat salah satu contohnya di sini ada Cl yang konfigurasi elektronnya 1s1, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5, di mana elektron valensinya ada 7. Sehingga cara menggambarkannya yaitu lambang unsurnya Cl ya. Kemudian dikelilingi oleh titik-titik yang jumlahnya 7 buah. Oksigen juga sama, punya elektron valensi 6, berarti oksigennya di tengah dikelilingi oleh titik-titik yang jumlahnya 6. Sedangkan Na dia punya 1 elektron valensi, maka titiknya juga jumlahnya 1. Ada trik khusus bagaimana cara kita biar tahu berapa sih titik-titik yang bisa kita isi. Nah, di golongan 1 karena dia punya 1 elektron valensi, maka titiknya cuma 1 di tabel yang di bawah ya. Kalau golongan 2 karena punya 2 elektron, maka titiknya 2. Kalau 3 titiknya 3. Kalau 4 elektron valensinya titiknya 4. Kalau 5 elektron valensinya titiknya 5. Kalau 6 elektron valensinya titiknya 6. Kalau 7 titiknya 7. Sedangkan kalau 8 titiknya 8. Kira-kira menggambarkannya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, bagaimana unsur membentuk sebuah ikatan. Nah, yang pertama adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion atau ikatan elektrovalen, nama lainnya ya, umumnya terbentuk antara atom logam dan non-logam. Nah, hal ini terjadi karena unsur logam tadi ya cenderung melepas ion positif, sedangkan unsur non-logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Nah, ikatan antara ion positif dengan ion negatif melalui gaya elektrostatis ini disebut dengan ikatan ion. Nah, kita bisa lihat struktur Lewis di bawah ini ya. Nah, tadi kan kita punya Na yang nomor atomnya 11, di mana dia punya 1 elektron valensi. Nah, jadi makanya Na terus titiknya 1 gitu ya. Ditambah dengan Cl yang elektron valensinya 7 gitu. Nah, jadi kita gambarin tuh ada titik-titiknya 7. Nah, di sini supaya bisa terbentuk ikatan, tadi Na melepas 1 elektronnya, dia akan membentuk ion positif yaitu Na+, sedangkan Cl akan menerima 1 elektron dari Na sehingga dia akan menjadi ion negatif. Jadi Na+ tambah Cl- akan membentuk ikatan NaCl. Nah, di contoh berikutnya di sini ada Ca dengan Cl ya, di mana Ca ini elektron valensinya adalah 2. Jadi dia akan melepaskan 2 elektron valensinya, maka dia akan membentuk Ca2+. Sedangkan Cl tadi sama ya, dia elektron valensinya 7, otomatis dia akan membentuk ion negatif Cl-. Nah, di sini supaya dia pas ya ikatannya, maka kan tadi Ca punya 2 elektron valensi, Cl cuma nerima 1, maka di sini kita tambahin Cl-nya jadi 2. Makanya terbentuk Ca Cl 2 seperti itu. Ya, kalian bisa lihat gambarnya dan perhatikan dengan baik. Oke. Nah, setelah mempelajari ikatan ion, kalian juga belajar ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron secara bersama-sama atau sharing elektron agar konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Jadi dia juga ingin stabil, tapi caranya kalau ion kan serah terima elektron. Nah, kovalen ini menggunakan elektron secara bersama-sama dan biasanya terjadi antara atom-atom non logam ya, di mana penggunaan pasangan elektron ikatan kovalen digambarkan dengan mudah melalui struktur Lewis. Nah, kemudian ada beberapa jenis ikatan kovalen. Yang pertama ada kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Di mana ikatan kovalen tunggal ini lebih lemah dibandingkan ikatan yang rangkap bisa berupa rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi urutannya dimulai dari tunggal lebih lemah dari rangkap 2 lebih lemah daripada rangkap 3. Nah,
Kemudian jenis yang kedua ada kovalen polar dan nonpolar, di mana ikatan kovalen polar ini umumnya terjadi pada unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegativitas tinggi. Sedangkan kalau kovalen nonpolar umumnya terjadi pada unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifnya itu sama atau hampir sama. Nah, kemudian ada juga unsur kovalen yang merupakan kovalen koordinasi, di mana salah satu elektron itu disumbangkan oleh salah satu atom untuk dapat membentuk ikatan kovalen yang stabil. Jadi elektronnya hanya disumbangkan oleh salah satu pihak saja ya. Nah, kemudian dua atom ini menggunakan elektron tersebut secara bersama-sama. Baik, kita akan mulai bahas satu persatu jenis-jenis ikatan kovalen ini. Nah, yang pertama ada kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal ini adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasang elektron atau dua elektron oleh dua atom yang saling berikatan. Ya, sedangkan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama dua pasang elektron atau 4 elektron oleh dua atom yang saling berikatan. Kalau rangkap 3 berarti 3 pasang elektron ya. Nah, yang pertama yang kamu harus perhatikan adalah struktur Lewis dari masing-masing atom ini. Nah, di sini saya berikan contoh struktur Lewis dari atom oksigen, di mana atom oksigen ini memiliki 6 elektron valensi. Jadi kalau digambarkan struktur Lewis-nya adalah seperti gambar ya, yang dibuletin. Jadi ada oksigen, kemudian dikelilingi oleh 6 elektron. Jadi titiknya ada 6. Nah, karena ada dua atom oksigen, di sini kita mau membentuk O2, maka oksigennya ada dua dengan struktur Lewis masing-masing. Di sini digambarkan dengan XX. Ya, supaya dapat membedakan antara O yang satu dengan O yang lain. Nah, kemudian oksigen ini dia akan membentuk ikatan rangkap 2 dengan oksigen yang kok rangkap 2, Bu? Iya, karena kan untuk mencapai kestabilan oksigen ini kan ingin elektronnya juga jumlahnya 8. Jadi elektron ini akan menggunakan elektron bersama-sama. Jadi kan kalian lihat lingkaran yang ketemu ya, antara titik dengan X, titik dengan X. Nah, itu kalau kalian hitung jumlah masing-masing oksigen jumlahnya akan 8 karena mereka menggunakan dua pasang elektron secara bersama-sama. Nah, pasangan elektron yang saling terikat ini digambarkan dengan garis. Karena ada dua pasang, maka garisnya 2. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau dia kovalen tunggal, kita contoh di sini hidrogen. Hidrogen dia punya satu elektron valensi, ketemu lagi dengan hidrogen yang lain, punya satu juga. Nah, karena satu kan dia tidak stabil, maka dia harus berikatan dengan H yang lain supaya dia dapat membentuk ikatan sesuai dengan aturan duplet. Nah, duplet juga stabil ya. Jadi H titiknya 1 ketemu dengan H lagi yang titiknya 1, itu kita garisin ke titik ketemu titik itu jadi garis ya. Jadi karena elektronnya cuma ada 2 dan garisnya jadi 1, maka ini disebut dengan kovalen rangkap ikatan kovalen tunggal. Nah, sedangkan nitrogen dia punya 5 elektron valensi, ya kan? Jadi dia kan kurang 3 lagi ya supaya 8. Nah, supaya dia dapat membentuk ikatan rangkap atau ikatan kovalen, dia butuh N1 lagi. Nah, karena N tadi ada 5 ya, berarti kan 3, berarti dia 3 elektronnya berikatan dengan 3 elektron dari N yang lain. Makanya di sini terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3. Oke, kalau belum paham nanti silakan ditanyakan di grup ya. Kita lanjut ke pembahasan jenis ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, tadi yang sudah dijelaskan bahwa kovalen polar itu adalah kovalen yang memiliki keelektronegatifan besar ya. Nah, di sini saya contohkan adalah H dengan Cl, di mana keelektronegatifan Cl itu jauh lebih besar daripada hidrogen. Sehingga semua elektron akan tertarik ke Cl. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, sedangkan pada ikatan Cl2 mereka karena harga keelektronegatifannya sama sehingga elektron akan tertarik sama besar.
ke masing-masing arah. Makanya terbentuklah kovalen nonpolar. Nah, perbedaan antara kovalen polar dengan nonpolar bisa kalian baca di tabel ya. Silakan membaca dan memahami apa yang ada di tabel. Kita lanjut ke pembahasan ikatan kovalen koordinasi. Yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana ada elektron yang hanya disumbangkan oleh salah satu atom. Kita perhatikan ikatan dari SO3 berikut ini, di mana S ini punya 6 elektron valensi dan oksigen memiliki 6 elektron valensi, tapi jumlah oksigen ini ada 3. Sehingga untuk membentuk ikatan kovalennya, kamu bikin dulu atom pusatnya. Atom pusat itu biasanya jumlahnya 1. Di sini yang jumlahnya 1 hanya S. Jadi S adalah atom pusat. Nah, di atom pusat ini jumlah elektron valensinya harus 8. Yang pertama kali kamu lakukan adalah gambarkan dulu titik-titik S. Di sini titik-titik S digambarkan dengan warna biru. Kemudian baru kamu gambarkan oksigen di sekelilingnya. Jumlah oksigen ada 3. Nah, kemudian gambar oksigennya bebas di mana saja ya. Nah, karena tadi S itu punya 6 elektron valensi, sedangkan dia masih butuh 2 elektron lagi elektron valensi, maka kamu harus meminjamkan 2 elektron valensi dari salah satu atom oksigen. Nah, perhatikan atom oksigen yang antara O dengan S yang titik merah dan titik di sana titik merah dan titik biru itu dalam satu lingkaran ya. Artinya oksigen yang salah satu itu menyumbangkan 2 elektronnya, sehingga S itu punya 8 elektron valensi. Nah, oksigen yang lain kan tidak menyumbangkan elektronnya, tapi dia dipakai untuk saling berikatan dengan S. Nah, berarti kan yang nyumbang elektron 2 biji itu kan hanya dari S ya. Nah, maka hal inilah yang disebut dengan yang 2 atom O tadi, dia menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Nah, sedangkan antara S dengan O yang saling menyumbangkan elektron, ini akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Oke. Nah, materi kita sampai di sini. Ya, apabila ada yang kamu tidak pahami, silakan ditanyakan. Kamu boleh mengulang-ulang materi ini secara terus-menerus dan lebih sering ya. Kamu boleh mempause setiap satu slide sehingga kamu lebih memahami materi ini. Baik, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA Group. Selamat belajar, selamat memahami, dan semoga kamu dapat mencerna apa yang kamu pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.